Pertama kita download Genome Tweaks. Kita bisa downloadnya di Ubuntu Software. Karena sudah terdownload, jadi kita tinggal install dengan mengetikkan perintah di terminal, yaitu sudo apt get update, itu untuk update Ubuntunya. Kemudian kita ketikkan perintah untuk install tweaknya, itu sudo apt get install genome tweak tool. Nah, kemudian berarti genome tweaks-nya sudah berhasil diinstal. Maka tampilannya seperti ini, tampilan dari tweaks-nya. Kemudian kita akan mendownload tema. Temanya bisa di-download di noobslab.com. Kita pilih yang diinginkan sesuai masing-masing. Di sini kita pilih flat remix. Tampilannya seperti ini. Nah, di sini tersedia 3 perintah atau command. Nah, kita tinggal salin saja atau copy saja ke terminal. Ini harus sesuai dengan versi Ubuntu masing-masing. Pertama, kemudian yang kedua. Oke, kita ini yang ketiga. Oke, install temanya sudah berhasil. Kemudian kita bisa cek di tweaks-nya apakah tema yang kita download tadi sudah tersedia atau belum. Sudah tersedia flat remix, kita tinggal atur. Maka tampilannya akan jadi seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan download icon. Sama tetap di Noobslab. Kita download icon. Tinggal pilih icon yang diinginkan. Di sini kita pilih just colors icon. Sama seperti install tema sebelumnya, kita tinggal kopikan saja 3 perintah ke terminal. Yang pertama, yang kedua, kopikan juga yang ketiga. Oke, install iconnya sudah berhasil, sudah tersedia di tweaks-nya. Kita tinggal atur.
maka tampilannya akan jadi seperti ini. Icon direktorinya akan jadi seperti ini. Selanjutnya kita akan mengganti background dari Ubuntu-nya. Kita sudah siapkan di sini backgroundnya. Nah, ini background tadi. Jadi tampilan background akan jadi seperti ini. Temanya pendidikan. Kemudian kita akan lakukan preference untuk mengganti background dari terminal. Kita mengganti warna background dari terminalnya. Backgroundnya sudah terganti jadi warna gelap. Nah, terakhir kita selanjutnya itu akan mengganti lock screen, tampilan lock screen. Nah, maka tampilan lock screen-nya akan jadi seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita menambahkan ekstensi berupa Genome Shell dan Dash2Dock. Nah, di sini kita cari terlebih dahulu Genome Extensions. Kemudian kita pilih Genome Shell Extensions yang ada di awal. Kemudian kita klik tab baru, kita cari Dash2Dock. Terus kita pilih yang untuk genome. Nah, akan muncul dialog box, terus kita klik button-button yang warnanya biru. Nah, kita ke Twix, ternyata Dash2Dock-nya belum aktif, kita aktifkan terlebih dahulu, terus kita install. Nah, terus kita ke Twix lagi, ke menu Extensions. Nah, di sini kita lihat bahwa Dash2Dock-nya udah aktif, terus kita klik. Nah, di sini kita bisa mengubah tampilannya berupa kita ganti posisinya, misalnya di kiri, di bawah, di atas, atau di kanan. Nah, kali ini kita letakkan di atas. Terus kita bisa mengubah ukuran docknya dan icon-iconnya. Nah, kita balik lagi ke userdom tadi. Terus kita aktifkan dan kita install. Nah, di sini kita bisa mengubah shell-nya yang telah kita download tadi. Selanjutnya kita akan menginstal beberapa aplikasi pendidikan. Yang pertama, kita install aplikasi Kasium pada Ubuntu Software. Kemudian, setelah selesai, kita akan menginstal aplikasi Kangman dengan cara mengetikkan sudo apt get install Kangman. Seperti inilah aplikasi Kangman tersebut. Setelah selesai, kita selanjutnya akan menginstal aplikasi Kastars, sama seperti menginstal aplikasi Kangman tersebut. Di sini saya sengaja cepatkan videonya karena membutuhkan proses yang agak lama.
Setelah selesai, kita akan menginstal aplikasi Kagik dengan cara mengetikkan sudo apt get install Kagik. Di sini saya akan membuka beberapa aplikasi pendidikan. Yang pertama yaitu Calzium seperti ini. Jadi aplikasi ini seperti menampilkan semacam tabel periodik. Dan selanjutnya ada Kbrans, Kgeography, dan Kstars yang telah kita download. Kemudian setelah kita selesai hasil akhir tadi, kita dapat mendownload Pingu Builder di Salesforce. Dapat kita download itu Pingu Builder 5.2.1 aldep. Kemudian kita save file saja. Setelah di-download, itu kan ada di folder unduhan atau downloads di Linux. Di sini kami menggunakan Ubuntu BIOS 18.04. Kemudian untuk menginstalnya cukup mudah, itu masukkan sudo di terminal, masukkan password, ketikkan ls, nanti ada list yang aktif, kemudian download, CD download, akan ada list lagi, ls lagi, kemudian ada itu kan yang kita telah download itu Pingu Builder 5.2.1.aldep itu. Nah, jadi kita install menggunakan sudo dpkg -i, kemudian ketikkan Pingu Builder seperti namanya itu. Pingu Builder Scott 5.2.1.aldep. Dan tunggu hingga prosesnya selesai. Di sini kita tunggu dulu. Nah, nanti akan terdapat error ketika proses, dan pastikan juga kalau disk untuk space di Ubuntu-nya ada ya. Kemudian kalau error gitu, kita masukin sudo apt-get upgrade, terus nanti bakal ada komen untuk nyuruh kita masukin untuk installnya gunain minf gitu. Jadi kita masukkan lagi komen sudo apt-get install minf, dan enter saja. Terus ada do you want to continue? Enter. Nah, di sini mungkin agak lama prosesnya. Jadi ditunggu saja. Kemudian jika sudah selesai, nanti bakal ada di bar kita, kemudian ada Pingu Builder, klik saja, masukin autentikasi atau password kita. Setelah masuk ke menu Pingu Builder, sebenarnya ini sama seperti bentuknya remaster sys yang APK untuk remastering juga. Tapi kami di sini menggunakan Pingu Builder. Kemudian untuk cara membuat ISO-nya itu cukup mudah, masuk ke settings, kemudian masukin tema username-nya, kemudian CD label, dan masukin untuk nama ISO-nya juga. Nanti bakal ada tempat directory ISO-nya. Dan kembali lagi ke akses, klik backup, tunggu hingga prosesnya selesai, nanti ISO-nya bakal muncul gitu.
Ini ditunggu saja sampai selesai. Dan memakan waktu yang mungkin agak lama, tergantung berapa berat dari remastering yang teman-teman buat. Terima kasih.